Nabi menyampaikan tidak ada sholat fardu yang ditunaikan kecuali sebelumnya ada sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ada sholat sunnah 2 rakaat. Bagaimana halnya dengan sholat Jumat? Apakah ada qobliyah Jumat? Apakah disebut dengan tahiyatul masjid? Apakah disebut dengan sholat sunnah hajat? Umar ibn al-Khattab terkadang sampai 12 rakaat ia tunaikan sebelum Jumat. 12 rakaat itu sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ternyata waktu Jumatnya belum masuk, dia salam. 2 rakaat lagi dia salam. Masih ada waktu sampai ia tunaikan 12 rakaat. Barulah waktu Jumat masuk, naik khatib ke mimbar, dia tak sholat lagi. Langsung mendengarkan daripada penyampaian sang khatib tadi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul masalah di sini. Apakah ada qobliyah Jumat atau tidak nih? Apakah disebut dengan qobliyah? Apakah disebut dengan tahiyatul masjid? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pelaksanaan Jumat itu khutbatan wahidah. 1 kali pelaksanaan khutbah. Tidak ada 2 kali khutbah tuh. Ya, tidak ada 2 kali. Dalam artian azannya itu ya. Khutbahnya juga seperti itu. Terkadang ada yang khutbah langsung sekaligus, langsung doa dia. Boleh. Ada khutbatain, duduk di antara 2 khutbah itu lebih dianjurkan. Nah, begitu juga dengan azan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Biasanya kalau di Indonesia azannya itu 2 kali. Ya, azan yang pertama pemberitahuan bahwasanya Jumat itu sudah masuk. Azan yang kedua ketika khatib sudah menaiki daripada mimbar. Ini tidak terjadi di zaman Nabi. Ya, di zaman Rasulullah azannya itu 1 kali. Karena ketika azan ini berkumandang apabila Nabi sudah keluar dari rumahnya memasuki daripada Masjid Nabawi, barulah azan dikumandangkan. Karena ketika Nabi masuk itu langsung otomatis naik mimbar. Tidak berhenti lagi, naik mimbar, duduk di atas mimbar, azan sholat Jumat dikumandangkan. Berarti kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan qobliyah Jumat padahal azan belum dikumandangkan? Ini permasalahan pertama. Sehingga di zamannya Abu Bakar As-Siddiq azan tetap 1 kali. Di zamannya Umar ibn al-Khattab juga azan Jumat itu 1 kali. Tapi ketika berakhir masa kekhalifaan daripada Umar ibn al-Khattab karena sudah wafat dia, dilanjutkan kekhalifaan oleh Utsman ibn Affan. Tetap azannya 1 kali dalam pelaksanaan Jumat yang pertama. Azan 1 kali itu. Ketika selesai sholat Jumat, ya para sahabat itu mengusulkan kepada Utsman ibn Affan, itu sepertinya banyak masyarakat kita yang telat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah semakin banyak. Radiasi tempat tinggalnya itu sudah semakin jauh, Pak. Kurang lebih 1 kilo dari Masjid Nabawi itu sudah ada masyarakatnya. Di zaman Nabi itu cuma sekitar Masjidil Nabawi. Jarang terlambat itu. Azan dikumandangkan ternyata belum banyak. Masih banyak orang yang sibuk dengan jualan-jualannya. Maka apa kata Utsman ibn Affan? Kita duduk. Dirembukkan muncul sebuah ijtihad. Ini namanya asarus sahabah. Tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Kalau seandainya Nabi mengetahui demikian, itu diperbolehkan. Ini pandangan daripada para khulafaur rasyidin. Apa asarnya? Membuat sebuah ijtihad bahwasanya azan Jumat itu menjadi 2 kali. Ini munculnya ijtihad itu di zamannya Utsman ibnul Affan. Nah, kalau masjid itu azannya 1 kali, ya tetap ya melakukan dan melaksanakan seperti halnya di zaman Nabi. Ketika 2 kali itu ijtihad daripada Utsman ibn Affan karena untuk meminimalisir keterlambatan orang yang menunaikan sholat Jumat. Kalau sudah telat, ini ruginya luar biasa. Kategori keterlambatan pelaksanaan sholat Jumat itu ketika khatib sudah naik mimbar, sudah membacakan khutbahnya, innal hamdalillah, diucapkan oleh khatib, kita masuk ke masjid, fala jum'atan laha, tidak ada lagi potensi pahala daripada kesempurnaan dan keistimewaan pelaksanaan sholat Jumat itu. Mereka tidak dapat lagi itu kesempurnaannya, pahala-pahalanya. Kenapa? Karena kategorinya telat.
Sehingga khawatir Utsman ibn Affan, banyak sahabat, banyak tabi'in yang merugi dalam pelaksanaan Jumat itu, sehingga dibuat sebuah fatwa dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat, azannya 2 kali. Azan pertama itu di tengah pasar tuh, dicari ya bangunan-bangunan yang lebih tinggi, dikumandangkan azan di situ, memberitahukan kepada para pedagang. Setelah itu baru azan yang kedua kali ditunaikan di masjid. Tapi jangan pula kita tunaikan di pasar Binjai azannya, dilihatin orang nanti, ini azannya seperti apa kok di pasar pula. Ini mengikuti pandangan daripada Utsman bin Affan, kata dia. Ini keliru memahami sebuah dalil. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan daripada qabliyah Jumat itu terjadi 2 pandangan khilafiyah di kalangan ulama. Kalau azannya 2 kali, tunaikan itu qabliyah Jumat. Kita kan masuk ke masjid, azan sekali itu menandakan qabliyah Jumat. Azan yang kedua kali itu menganjurkan kita untuk mendengarkan khatib membacakan khutbahnya. Jadi kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.